Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Hari ini, Kak Luis akan memberikan beberapa pengumuman penting. Jadi kakak harap semuanya fokus ya, supaya tidak ketinggalan pengumumannya. Yang pertama, mulai tanggal 27 Juni atau minggu depan, ibadah online sudah tidak ada lagi. Artinya ibadah online hari ini adalah yang terakhir dan minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu langsung di gereja. Ingat ya, langsung di gereja. Bersama-sama kita akan sekolah minggu. Yang kedua, anak-anak yang diizinkan untuk mengikuti sekolah minggu adalah anak-anak yang dalam kondisi sehat, bukan sakit. Jadi kalau ada yang flu, batuk, mungkin demam, atau ada sakit-sakit yang lainnya, silakan di rumah aja dulu. Nanti kalau sudah sehat, baru boleh ke gereja untuk ikut sekolah minggu. Yang ketiga, semua yang mengikuti sekolah minggu wajib atau harus memakai masker. Jadi baik itu anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, ataupun orang tua yang datang mengantar anak untuk sekolah minggu, semuanya wajib memakai masker supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Yang keempat, untuk anak yang masih kecil sekali yang belum bisa memakai masker, disarankan untuk tidak mengikuti ibadah sekolah minggu terlebih dahulu. Yang kelima, sekolah minggu akan dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 8.30. Jadi kalau bisa datang jam 8 kurang 10 atau 5 menit. Dan untuk dijemputnya kalau bisa tepat waktu supaya anak-anak langsung pulang setelah ibadah sekolah minggu. Yang keenam, untuk anak-anak yang sudah selesai mengikuti sekolah minggu akan menunggu orang tuanya di kelas masing-masing. Tidak boleh main lari-lari, kejar-kejaran, ataupun main di luar kelas. Ketika orang tua sudah jemput, maka anak-anak akan langsung menuju ke kendaraan orang tua yang menjemput. Nah, inilah 6 pengumuman dari Kak Luis, dan Kak Luis juga mengingatkan untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan beberapa protokol kesehatan yang membuat kita bisa terhindar dari virus corona. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Kembali lagi dengan Kakak Jesse di sini akan menemani adik-adik untuk beribadah di pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Kalau tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak, pagi ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan, Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai seluruh ibadah kami. Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kakak Jessie ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikan
tema hari ini nggak? Ya nggak tahu lah, kan kakak belum kasih tahu. Ya maaf. Nah, tema kita pagi hari ini adalah Allah memanggil Abraham. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Allah memanggil Abraham. Nah, adik-adik, Abraham itu taat loh kalau Tuhan panggil. Kita juga sebagai anak Tuhan harus taat kalau Tuhan memanggil. Misalnya memanggil ibadah, berdoa, membaca Alkitab, dan masih banyak lagi. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. pagi adik-adik. Pagi ini Kak Dian senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Sebelum kita memulai firman Tuhan, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema pagi ini adalah tentang ketaatan. Sebelumnya kita harus belajar apa itu arti taat.
Taat adalah mematuhi perintah atau patuh, bisa kepada Tuhan, bisa kepada pemerintah atau kepada papa mama kita. Dan kenapa kita harus taat pada perintah atau aturan tersebut? Karena segala makhluk hidup dan isinya adalah ciptaan Tuhan. Untuk sebab itu kita harus taat kepada perintah Tuhan ataupun kita taat kepada pemerintahan, segala peraturan, dan juga kalau kita ada di rumah kita taat kepada peraturan di rumah, yaitu kepada papa mama kita. Kak Dian, lebih susah mana, taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Maksudnya manusia adalah kepada papa mama kita, kepada bapak ibu guru kita. Nah, gimana jawabannya? Nah, sebenarnya lebih mudah mana adalah lebih mudah taat kepada manusia, karena manusia itu terlihat, sedangkan kepada Tuhan itu Tuhan tidak terlihat. Makanya seringkali Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, seringkali kita seolah-olah Tuhan nggak lagi ngelihat tuh. Jadi kita bebas melakukan apa saja, tapi sebenarnya ketika kita taat kepada perintah papa mama, bapak ibu guru kita, kita juga sedang taat kepada Tuhan kita. Jadi yang nomor satu adalah kalau kalian taat kepada yang terlihat atau kepada manusia, pasti juga kalian akan taat kepada Allah, yaitu Tuhan kita. Di Ibrani 11 ayat 8a, karena iman Abraham taat. Sama seperti tema pada pagi hari ini tentang ketaatan Abraham. Maka kita mau sama-sama saksikan video berikut ini. Ketika itu Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya dan pindah ke suatu tempat yang akan Allah tunjukkan. Allah berjanji untuk memberkati Abraham dengan memberikan banyak keturunan. Abraham mempercayai dan mentaati Allah. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Yes, Abraham taat kepada perintah Bapa. Apa yang Tuhan minta, Abraham melakukannya. Lihat nggak tadi adik-adik, Abraham berjalan kaki pergi meninggalkan Haran menuju ke Kanaan. Perintah yang sulit, tidak terbayangkan capeknya berjalan jauh seperti Abraham meninggalkan kota Haran menuju ke Kanaan. Abraham taat, kalian juga harus taat. Karena Abraham taat, namanya pun tercatat menjadi nama yang sangat besar, yaitu Bapa segala bangsa. Nah, Kak Dian juga percaya kalau dari kecil kalian sudah taat, suatu hari nanti kalian pasti akan Tuhan percayakan untuk melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang besar seperti Abraham. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Semuanya ikutin Kak Dian lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu kami sudah mendengarkan, dan biarlah setiap firman yang boleh dibagikan oleh Kak Dian boleh benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam hati kami. Dan setiap firman Tuhan yang boleh didengar ini juga boleh mengubahkan hati kami untuk menjadi anak yang lebih baik, lebih dengar-dengaran, dan juga taat kepada setiap perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik, firman Tuhan sudah selesai. Kak Dian pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Nah, bagaimana ya cara memberikan persembahan yang benar? Yuk kita lihat video berikut ini. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu.
Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau juga memberkati Papa Mama kami yang sudah memberikan kami persembahan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari teman-teman yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa di surga mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan aku telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Pagi teman-teman, pagi Mi Shalom. Hari ini Narin akan membaca ayat hafalan dengan 1 Yohanes
4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita beri tepuk tangan. Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari, untuk kelas besar terambil dari Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Untuk kelas kecil, Ibrani 11 ayat 8a, karena iman Abraham taat. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Hari ini, Kak Luis akan memberikan beberapa pengumuman penting. Jadi kakak harap semuanya fokus ya, supaya tidak ketinggalan pengumumannya. Yang pertama, mulai tanggal 27 Juni atau minggu depan, ibadah online sudah tidak ada lagi. Artinya ibadah online hari ini adalah yang terakhir, dan minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu langsung di gereja. Ingat ya, langsung di gereja. Bersama-sama kita akan sekolah minggu. Yang kedua, anak-anak yang diizinkan untuk mengikuti sekolah minggu adalah anak-anak yang dalam kondisi sehat, bukan sakit. Jadi kalau ada yang flu, batuk, mungkin demam, atau ada sakit-sakit yang lainnya, silakan di rumah aja dulu. Nanti kalau sudah sehat, baru boleh ke gereja untuk ikut sekolah minggu. Yang ketiga, semua yang mengikuti sekolah minggu wajib atau harus memakai masker. Jadi baik itu anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, ataupun orang tua yang datang mengantar anak untuk sekolah minggu, semuanya wajib memakai masker supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Yang keempat, untuk anak yang masih kecil sekali yang belum bisa memakai masker, disarankan untuk tidak mengikuti ibadah sekolah minggu terlebih dahulu. Yang kelima, sekolah minggu akan dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 8.30. Jadi kalau bisa datang jam 8 kurang 10 atau 5 menit. Dan untuk dijemputnya kalau bisa tepat waktu supaya anak-anak langsung pulang setelah ibadah sekolah minggu. Yang keenam, untuk anak-anak yang sudah selesai mengikuti sekolah minggu akan menunggu orang tuanya di kelas masing-masing. Tidak boleh main lari-lari, kejar-kejaran, ataupun main di luar kelas. Ketika orang tua sudah jemput, maka anak-anak akan langsung menuju ke kendaraan orang tua yang menjemput. Nah, inilah 6 pengumuman dari Kak Luis, dan Kak Luis juga mengingatkan untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan beberapa protokol kesehatan yang membuat kita bisa terhindar dari virus corona. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa memberkati kami ya Bapa. Sekarang kami akan menutup ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Engkau berkati juga selesai ibadah kami dari hari ke hari, Kau memberkati kami, Kau sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa. Dadah.